mungkin langsung saja kita buka acaranya, dan waktu dan kesempatan kami berikan kepada Bapak Kapolsek untuk memberikan petunjuk untuk kegiatan ini. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Ketua BPD Desa Sioban, Kanit Intel, rekan-rekan Babin. Yang kami hormati Bapak para kepala dusun Desa Sioban, selanjutnya Pak KUA, Pak Elsa, Bapak, selanjutnya Pak Idel, Ketua Masjid, ibu-ibu yang hadir pada pagi hari yang berbahagia ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula kantor desa yang kita cintai ini. Salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Memang apa yang disampaikan oleh pembawa acara tadi, rekan kami Kanit Intel, kesannya agak sedikit terdadak. Namun sebenarnya kemarin kami sudah berkoordinasi dengan Pak Sekdes. Rencananya kegiatan ini kami laksanakan di Polsek. Kami mengundang untuk perangkat desa, baik kepala desa, kepala dusun, stakeholder lainnya. Kami ada program di kepolisian ini namanya Quick Win, yang salah satunya adalah programnya Jumat Curhat Hati. Jadi dalam curhat ini terkait dengan keamanan, ketertiban masyarakat. Jadi itu konteksnya itu. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, melainkan kami tentunya akan bekerja sama atau bermitra dengan pihak pemerintahan yang ada di kecamatan maupun di desa. Dalam hal ini Desa Sioban, dan ujung tombak dari di kemasyarakatan ini adalah bapak-bapak dusun, kepala dusun, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, yang tahu dengan apa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Namanya kita hidup bersosial ini tidak selalu aman. Pasti ada sedikit gesekan dengan antar masyarakat. Dalam segala hal apa aja, permasalahannya apa saja, pasti ada. Nah, dalam hal ini kita membahas bagaimana cara menyelesaikan permasalahan itu yang ada di masyarakat. Terkadang masyarakat mungkin ketidaktahuannya kemana arah dia mau menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan ruang ini kami buka, tentunya ini membuka kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada suatu permasalahan, bisa bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, dengan siapa kita nanti akan menyelesaikan, apa caranya, bagaimana nanti solusinya. Di sini kita akan bisa mengupas permasalahan tersebut. Jadi dalam hal ini dengan program Jumat Curhat ini, silakan nanti mungkin dari Bapak dusun, ibu-ibu yang ada terkendala terkait dengan permasalahan-permasalahan, ya. Karena kami di sini membuka diri untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Memang tugas kepolisi itu adalah Harkam Tipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Bagaimana suatu daerah atau wilayah hukumnya itu aman dari segala masalah. Misalnya ada gesekan antara si A dengan si B terkait dengan permasalahan tanah. Misalkan patok tanahnya segini, begini, bagaimana menyelesaikannya? Nah, nanti dengan hal seperti itu
kita bisa menyelesaikan. Terkait dengan di tahun 2022 ini, Polsek Sipora sudah menangani sebanyak 6 laporan polisi. Ya kalau kita lihat dari wilayah-wilayah yang lain, boleh dikatakanlah wilayah hukum Polsek Sipora ini kondusif. Kenapa? Kalau kita lihat dari polsek-polsek yang ada di tepi seperti Polresta Padang, itu satu hari bisa 5 LP satu hari. Kejadian bermacam-macam, ada penganiayaan, ada pencurian, curanmor, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita di sini 1 tahun 6 laporan polisi. Perkara apa saja? Perkara pencurian, persetubuhan terhadap anak, asusila. Terakhir judi kemarin kami lakukan penangkapan di wilayah Bosua. Jadi itu merupakan, itulah tugas kami di kepolisian ini, memelihara ketertiban di masyarakat ini. Pencurian saat ini kami mungkin cuma mendengar saja, tetapi tidak ada laporan dari masyarakat. Sehingga ada yang merasa kehilangan, entah apa pengaruhnya, nggak tahu juga, tak ada laporan ke kami. Sehingga nanti pembiaran sifatnya, Pak. Sehingga pelaku pencurian itu merasa nyaman dia. Hari ini dia main di sini, hari ini dia main di sini, nggak ada tindakan. Nah, karena apa? Ketidaktahuan masyarakat mungkin, sistem pelaporan seperti apa. Nah, kami polisi ini memang bentuknya adem-adem aja, karena kita sifatnya ada laporan masyarakat kami tanggapi. Itu adalah bukti permulaan kami. Adanya laporan polisi, disitulah kami bisa bekerja. Atau mungkin bisa juga tertangkap tangan dengan kasus-kasus yang lain. Bisa kami langsung tanpa ada laporan dari masyarakat, ditemukan langsung oleh petugas, itu bisa kita jadikan suatu perkara. Apalagi sekarang ini masyarakat mungkin lagi sedang panen cengkeh. Cengkeh sekarang ini harganya ya lumayan lah. Kalau yang sudah kering lumayan lah. Nah, kami berpesan kepada Bapak dan Ibu, bagi yang pengelola tersebut, tolong dijaga hasil panennya, tolong dijaga juga ladangnya dari aksi pencurian, karena itu potensinya ada. Ada faktor untuk itunya, hal-hal yang untuk bisa membuat seseorang tuh ingin berbuat, karena kejahatan itu diawali dengan niat ditambah dengan kesempatan, sama dengan kejadian. Jadi itu rumus dari kejahatan tersebut. Ada niat, ada kesempatan. Nah, disitulah terjadinya suatu tindak pidana. Tetapi kalau kita awasi ruang gerak dari pelaku-pelaku ini, tentunya tidak akan ada aksi dia. Tidak ada aksi. Karena apa? CCTV di mana-mana. CCTV itu tidak selalu dengan menggunakan alat. Kita ini sudah termasuk dengan CCTV, sama-sama mengawasi siapapun yang ada di wilayah kita ini. Termasuk juga terkait dengan curanmor, pencurian kendaraan bermotor. Yang kita ketahui selama ini di Mentawai ini, kalau kendaraan ditaruh di pinggir jalan saja, di rumah kuncinya masih nyantol di motor itu, di tempat stangnya itu masih dikatakan aman lah.
aman. Nggak ada satupun orang yang mau berniat untuk mengambil. Karena apa? Karena dia tahu ini wilayah kepulauan. Mau kemana dia bawa? Yang diketahui dari ngambil di sini misalkan pasti dia kenal dengan orang Matobe, pasti itu juga rumpunnya, masih itu juga kaitannya. Ke pun ada juga kerabat-kerabatnya, pasti ada. Rata-rata orang Siobani ada di Tua Pejat banyak saudara-saudaranya. Jadi ruang geraknya agak terhalang. Tapi sesuai dengan kemajuan zaman, yang tadinya dikatakan aman, sekarang tidak aman lagi. Buktinya beberapa waktu lalu ada kejadian curanmor. Pada saat saudara kita lagi ibadah di gereja. Kejadian di Tua Pejat. Nah, kendaraan dibawa ditemukan besok harinya di bengkel di kilo 5 kalau nggak salah. Nah, pelakunya dapat dan ditangani oleh Satreskrim Polres Kepulauan Mentawai. Jadi apa yang selama ini yang kita nyatakan aman tidak selalu bersifat permanen. Karena situasional, Pak. Karena masyarakat itu kalau tidak ada kesempatan, dia tidak akan bisa. Ditambah lagi dengan niatnya untuk ada pengen mengambil suatu barang. Jadi ini perlu kita sikapi secara bersama-sama, termasuk juga dengan terorisme. Di satu wilayah, apabila masyarakatnya heterogen atau bercampur seperti di perkotaan, sekarang ini kita rasakan kalau di nggak usah jauh di Padang aja, Pak. Antara kita ini sudah seperti kita tinggal di Jakarta, Pak. Sudah tidak individualisme sifatnya. Sehingga antara dengan tetangga ini tidak saling kenal. Sehingga di situ potensi ada orang baru masuk ke wilayah itu mempunyai niat untuk berbuat jahat, tentang ancaman terhadap negara tidak terpantau. Nah, ini peran kita. Beda kita yang ada di wilayah kabupaten ini, terkhusus untuk di wilayah Kecamatan Sipora Selatan, Desa Sioban ini. Kita di sini rapat. Satu sama lain saling mengenal. Nah, kami menghimbau kepada mungkin Pak Dusun dan ibu-ibu semua, apabila melihat atau mendengar atau menyaksikan langsung ada seseorang yang baru masuk di wilayah ini, ya, kita harus tetapkan dia kita harus pantau, mengawasi, kalau perlu di dusun mana dia tinggal. Misalnya dusun Tetepokat misalnya, wajib lapor dia ke sana dalam 1 kali 24 jam. Dia dari mana, siapa namanya, apa tujuannya ke sini, berapa lama dia di sini, kita harus tahu. Supaya apa? Supaya kita membatasi ruang gerak seseorang yang masuk ke sini tanpa kita ketahui dia siapa, berbuat apa, kita nggak tahu. Nah, jadi kita dengan seperti itu kita mengetahui, oh ini dia datang dari Padang, tujuannya di sini dia untuk hal-hal yang pekerjaannya di bidang perdagangan atau dan lain-lain, LSM segala macam dan lain-lain sebagainya. Jadi di situ kita mengenal dalam
setiap orang yang baru masuk ke sini. Lapor ke Bapak Dusun, kami Pak dari sini, tujuan kami di sini, nginap kami di sini. Kami selama di sini mungkin makan waktu sekian hari. Jadi izinkan kami, itu sudah termasuk fungsi dusun dihargai di situ. Kalau orang masuk tanpa ada ketuk pintu, kira-kira bagaimana rasanya Pak? Nggak ada tahu kita siapa dia, Pak Dusun aja nggak tahu. Berarti pasti Pak Dusun nggak dihargai, dilangkahi dia. Kalau terjadi sesuatu hal di sana, orang tahu kita. Sekarang ini tidak bisa kita menerka-nerka, ya dia orang baik, dia orang tidak baik, nggak bisa. Kita memang harus ada pantauan-pantauan yang betul-betul pengawasannya sangat melekat. Selanjutnya terkait dengan pernah juga kami menangani perkara cabul, ya, persetubuhan terhadap anak. Ya, kami menghimbau kepada orang tua, ya kita sama-sama punya anak, untuk menjaga anak-anaknya, menjaga anak-anaknya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, predator anak ini. Jadi itu sudah melanggar undang-undang perlindungan anak. Ancamannya tinggi. Apabila melakukan persetubuhan terhadap anak, itu ancamannya maksimal 15 tahun. Minimalnya 5 tahun dari tangan. 5 tahun itu dari tangan Pak. Sudah pasti itu. Tidak akan berubah. Nah, dia rentang waktunya di antara itu. Sedikit saya menceritakan pengalaman saya di Siberut, menangani selama saya jadi Kapolsek di Siberut, ada 15 kasus, 3/4-nya cabul. Ada 10 kasus cabul. Ada ancamannya yang tinggi itu. Ada 12 tahun. Umur ada yang 50-an. Kira-kira kalau udah 12 tahun udah berapa keluar umurnya? Beda kita bebas di luar 12 tahun dengan yang di dalam. Tersiksa batin, ya, di dalam ruangan yang gelap dengan dikelilingi orang-orang yang jawara-jawara semua di dalam itu. Kemarin baru kejadian di Seloinan sekitar bulan November. Langsung ditangani oleh Satreskrim. Sudah dilakukan upaya paksa untuk melakukan penegakan hukumnya. Yang pelakunya dilakukan penangkapan, setelah itu diperiksa, dilakukan penahanan. Sekarang sudah dalam berproses. Jadi pelaku-pelakunya ya yang bukan yang muda-muda juga, yang tua-tua. Jadi kasihan kita sama anak-anak kita yang nantinya cikal bakal ibaratkan bibit lah untuk memajukan wilayah kita. Karena dari mereka inilah yang nanti akan memajukan, meneruskan bapak-bapak semua. Saya akan beranjak tua, kalau bapak tua tambah tua kan gitu. Otomatis ada regenerasi. Itu sudah hukum alamnya. Nah, siapa yang regenerasi kita? Ya anak-anak kita yang masih sekolah sekarang ini. Mereka lah yang akan meneruskan bagaimana nasib wilayah kita ini, Desa Siopan secara terkhususnya, maju mundurnya mereka. Tapi kalau mereka dari sekarang sudah tidak terkontrol nantinya pergaulannya, ya, siapa lagi akan meneruskan untuk kemajuan kita di sini? Dan juga untuk
rata-rata kalau kita lihat di sini anak-anaknya bukan anak-anak Siopan. Ada yang dari Berilo, Besua. Juga kemarin viral juga kejadian-kejadian perkelahian antar anak sekolah. Ya mungkin ada Bapak Ibu, mungkin ada yang mengetahui. Itu viral. Beritanya nasional. Perkelahian di SMA 2 Pejat. Memang perkelahian anak itu 1 lawan 1. Tetapi dia berkelahi itu memang niatnya itu memang ada apa namanya? Ya mungkin emosi ya. Terjadilah luka berat terhadap lawannya. Nah, yang disesali ya, dia langsung kawan-kawan yang ada di sana itu, kawan-kawan dia bukannya melerai, melainkan malah memvideokan. Nah, kejadian tersebut. Kalau nggak salah TikTok ini. Ya, TikTok ya. Apabila kita sudah media sosialkan, masuk media sosial, otomatis terbaca dengan masyarakat yang lain yang di luar wilayah kita. Sehingga berita itu booming, ya. Langsung Kapolres diwawancarai oleh TV One secara langsung, secara live terkait kejadian tersebut yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Nah ini sangat miris kita. Tolong Bapak dan Ibu, kami berpesan, jagalah anak-anak kita yang remaja ini. Mereka adalah masa perubahan karakter dari masa kanak-kanak menjadi orang dewasa. Dia mencari jati diri dia. Nah, orang tua kontrol. Nah, itu maksud kami itu. Kontrol anak-anaknya. Jangan sampai menyentuh dia dengan hal-hal yang perbuatan yang salah, asusila, perjudian, minum-minuman keras. Jangan. Ya, diawali dengan kita yang memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ini. Kita yang memberikan contoh yang baik. Bagaimana kita memberikan contoh anak-anak yang baik? Ya, kita tunjukkan yang baik. Kalau dari misalkan kita yang tidak mencontohkan, ya tentunya anak-anak kan juga mencontoh yang baik juga. Nah. Selanjutnya mungkin terkait dengan penyelesaian perkara. Tunggu dulu. Untuk terciptanya Kamtibmas keamanan ketertiban masyarakat ini yang kondusif, tentunya kita perlu membuat semacam pos keamanan keliling atau pos kamling. Itu saran dari kami, itu adalah pihak desa, ya. Karena apa? Dengan adanya pos kamling tersebut, itu salah satu untuk membatasi ruang gerak siapapun orang yang akan berniat untuk berbuat jahat. Kalau untuk di desa kita ini mungkin untuk pemuda sudah mulai bergerak. Saya perhatikan, kami sangat mendukung kegiatan-kegiatan pemuda, baik dalam acara 17 Agustus dan lain sebagainya, sudah bergerak. Nanti kita mungkin bisa saran-saran dari Bapak-Bapak Dusun nantinya apa yang harus kita lakukan di wilayah kita ini untuk menjamin keamanan masyarakat. Apalagi saat ini dalam menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru, kami mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang merayakan Tahun Baru di Natal 2022 dan penyambut Tahun Baru 2023. Dan juga ada saudara-saudara kita yang mungkin pulang kampung
Ya, rumah kosong di Tua Pejat kemarin melakukan juga aksi pencurian rumah kosong dan tidak dihuni oleh penghuninya karena mungkin mudik. Nah, dan juga dilakukan juga penangkapan terhadap pelaku. Ternyata ini mencoreng nama institusi juga, ya. Salah satu institusi yang ada di Pemda pelakunya. Dia memang pegawai honorer, tetapi namanya ada di situ. Melakukan pidana pencurian berat, curang pada malam hari dengan cara mencongkel, merusak pintu sehingga mengambil ada di situ sejumlah uang dan laptop. Sebagai barang buktinya, dia punya pacarnya di sini, anak sekolah juga, simpanlah di asrama. Nah, kemarin dari Satreskrim datang kemarin untuk menyita untuk barang buktinya sebagai laptop tersebut. Dan dibantu oleh siapa kemarin yang mendampingi? Ya, Pak Kades itu langsung mendampingi sama ke masyarakat juga kemarin, mendampingi untuk mengambil barang buktinya. Nah, ini pentingnya pos kamling ini, Pak, karena mungkin di satu sisi kita bisa juga untuk berkumpul-kumpul menyelesaikan diskusi juga. Kalau di kami di Polsek Siber itu ada semacam pondok namanya Umma Parolukat. Di situ kita menyelesaikan Pak BPD, ada permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kita duduk di pondok itu, ada peta dia, ya. Kita diskusi kita di situ. Jadi Bapak-bapak dusun, mungkin jangan sungkan-sungkan dengan saya, kita terbuka saja. Apa ada permasalahan datang ke kami, ke saya langsung boleh, silakan, nggak apa-apa. Nggak usah kita jarak lah, kita, karena Bapak ini ada sebuah pemuka masyarakat adalah mitra kami. Kita terbuka ruang untuk apapun permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kita. Kasus kalau itu adalah laporan dari masyarakat. Tadi Ketua BPD sudah menjelaskan bahwa kalau kami melaporkan tentu banyak hal yang harus kami pikirkan, ya kan? Tentang kami di dusun, khususnya di dusun Malabait, masalah pencurian. Selama ini betul-betul meresahkan kami. Ya, hari ini mencuri kelapa, besok pinang, apalagi sekarang ini mulai musim jengkeh. Kami laporkan, kami tidak tahu siapa yang mencuri, tentu gitu ya. Tidak dilaporkan juga meresahkan, ya. Dan bukan hanya 1-2 orang yang mengeluh seperti itu, Pak, di dusun kami, tapi ada banyak masyarakat yang mengeluh. Tapi sebatas mengeluh, kepada siapa kami mengadukan, itu menjadi pertanyaan. Terima kasih, tadi ada sedikit disinggung masalah pos kamling. Ya, saya tanya tadi, kebetulan Pak Dusun kami ada di sini, apakah selama ini ada anggaran dari desa untuk membuat pos kamling? Sejauh ini katanya sudah diusulkan, tapi belum ada tanggapan. Kata Pak Dusun tadi sampai di kecamatan nanti dicoret juga tentang itu. Jadi yang merupakan pertanyaan saya, siapa yang menggagas ya masalah pos kamling ini? Kami sangat membutuhkan itu, Pak, tetapi siapa yang menggagas itu menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Sipura ya, bersama jajarannya, yang sama-sama kita hormati Ketua BPD, dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu yang hadir pada acara pagi hari ini. Yang perlu kami sampaikan juga menyangkut nih dari mulai Ketua sama Pak Ayub sekalian sama saya sendiri, masih berkaitan lah sedikit. Yang perlu kami sampaikan di sini Pak Kapolsek, pertama sekali itu saya pernah mendapat informasi di media sosial terhadap perlindungan terhadap saksi. Ini perlu Pak untuk disosialisasikan. Ini salah satu metode untuk bagaimana kita di Sipora Selatan khususnya Soban ini sedikit mengurangi tindakan kejahatan, yaitu pencurian dan kejahatan lain lah.
menyangkut daripada perlindungan terhadap saksi dan hak-hak saksi ini perlu diberikan penyuluhan Pak Kapolsek kepada kami masyarakat sejauh mana hak dan perlindungan saksi ini. Satu, itu yang perlu kami sampaikan. Yang kedua, menyangkut masalah Kamtibmas yang berkaitan dengan pos kamling ya, pos keamanan lingkungan itu yang namanya dulu itu pos ronda, sekarang dirubah menjadi pos kamling. Ini sudah diprogramkan dari tahun-tahun sebelumnya Pak. Apa yang disampaikan tadi bukan berarti ada mencoret-coret dalam hal ini juga mungkin tidak diterima Pak, cuma ketidaksiapan masyarakat. Ini sistem keamanan lingkungan ini komponennya itu ada kepada kita semua di masyarakat, di tingkat masyarakat. Bersedia enggak masyarakat ini setelah kita dirikan pos kamling, bersedia enggak masyarakat ini untuk menghuni pos kamling itu? Jangan pos kamling itu menjadi pos kambing. Ini satu pertanyaan perlu kita sama-sama simak. Ya, setelah kita dirikan dengan anggaran desa, bukan menjadi pos kamling tapi menjadi pos kambing. Ya, kambing yang menghuni itu. Dulu pernah kami coba bahas tentang sistem keamanan lingkungan ini menyangkut ronda, maka banyak dari audien kita ada sekitar 40 yang mengiyakan itu cuma 25 orang tidak mengiyakan. Kenapa? Kesediaannya di sana butuh anggaran, butuh orang. Kami bahas sehingga tidak mendukung, sehingga pos itu tidak berjalan. Nah, pertanyaannya kesediaan juga dari semua komponen masyarakat yang pengusaha-pengusaha. Dan kalau ada pos kamling meminta atau dusunnya jalan minta sumbangan untuk beli minum, apakah itu gula, kopi, tidak ada yang memberikan respon sehingga ini tidak juga berjalan. Nah, ini maka perlu kepada kita komponen masyarakat, semua masyarakat ini perlu dukungannya. Ini juga kepada ibu-ibu, nanti bapaknya pergi ke pos ronda, pulangnya ditanya, ini pos ronda atau pos mana ini? Tidak ada dukungan juga kepada suami. Maka ini menyangkut semua komponen, perlu dukungan ini. Jadi harapan kami tidak berdirinya pos kamling kita di desa Sioban bukan berarti tidak didukung oleh program desa. Tapi ini kendala yang kita hadapi. Ya, ini kendala yang kita hadapi. Jadi kami secara tidak langsung di desa mau merespon itu dengan catatan kita di masyarakat ikut berpartisipasi lah dalam mendukung sistem keamanan lingkungan ini. Nah, ini yang perlu kami sampaikan juga dalam masalah keamanan menyangkut apa yang disampaikan ketua juga kenakalan remaja di tingkat sekolah. Ini juga perlu kami sampaikan kepada Kapolsek, betul-betul memberikan penyuluhan lah di tingkat jenjang pendidikan, tidak hanya di SMA SMP, juga di SD. Karena media massa sudah sangat gencar nih sekarang Pak. Anak-anak kita menerima informasi di media massa, ini diimplementasikannya di sekolahnya. Ya kan, dicoba di sekolahnya. Nah, ini yang kadang yang kita takutkan, maka perlu sedikit penguatan hukum, pendidikan hukum, mulai dari tingkat pendidikan SD sampai ke tingkat SMA. Ini yang perlu kami tekankan Pak dalam hal ini. Juga kami di tingkat rumah tangga akan mencoba ini juga memberikan motivasi kepada anak-anak sehingga paham terhadap hukum-hukum yang ada di negara kita ini minimal yang perlu kami sampaikan. Tapi yang penekanannya Pak, saya pernah mendapatkan sedikit informasi di media sosial tentang hak dan perlindungan saksi. Ini yang penting sekali Pak, tentu diinformasikan di tengah-tengah masyarakat sehingga masyarakat punya kemauan, punya antusias untuk mendukung sistem keamanan lingkungan kita ini, sistem Kamtibmas kita ini. Itu kira-kira Pak Kapolsek. Terima kasih. Saya tumpangkan salam hormat kepada pembawa terlebih dahulu. Terima kasih kepada pihak Polsek Sipora yang
Kalau saya berpikir ini baru yang pertama kali saya mengikuti kegiatan yang berupa terkait dengan situasi dan kondisi wilayah, terutama tentang keamanan. Baru kali ini ada ruang yang dilakukan oleh pihak Polsek. Yang selama ini mungkin ya karena saya jarang ada di sini. Nah, di dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagai warga terkait dengan kondisi keamanan wilayah. Saya tidak bicara semua dusun yang ada di sini, tapi saya bicara di wilayah kecilnya Dusun Padarai, yang dimana pada kesempatan ini saya dipercayakan oleh teman-teman dan warga Padarai menjadi ketua pemudanya. Itu bukan hanya sekedar dipercayai saja, itu amanat buat saya. Sehingga saya dan teman-teman yang dipercayai membuat suatu kegiatan-kegiatan terkait dengan keamanan itu. Nah, kendala kami sebagai pelaku yang eksekusi di lapangan itu selalu dianggap program karajuang bersuawaan. Nah, ada urusan yang selain itu lah. Dan itu, mohon maaf sekali lagi, bukan sembarangan orang yang membicarakan itu, malah orang yang punya kepentingan yang kerjanya itu seharusnya. Jadi ketika kata-kata itu keluar, kami menjadi patah arang. Bagaimana kami mau melaporkan kejadian, sementara orang yang seharusnya menjadi patokan buat kami ketika kami menemukan kendala. Wajar gue kok bang, itu kok. Karajuang, berada karajuang selain itu. Walaupun sambil Bagara hanya mengecek itu menjadikan suatu pukulan. Ini kita buka-bukaan aja Pak ya. Dalam kesempatan ini, kami sudah berusaha untuk saling menjaga bagaimana keamanan kampung ini tetap terjaga. Satu, yang kedua, terkait dengan pos kamling, jujur saya udah bilang, ini ada Pak BPD, Ketua BPD. Kepada BPD saja, saya pribadi tidak percaya, betul nggak? Betul nggak Ketua? Plan-plan gitu. Apa yang kami usulkan sebagai masyarakat, nggak ada respon. Pos kamling, kami dirikan sendiri. Nggak ada bantuan dari mana kita minta bantuan. Swadaya pemuda kami, malahan dikatakan apa karajuang kok. Salah jual. Jadi mau bagaimana kita menciptakan keamanan itu? Ronda kami di kantor di asrama menjaga keamanan. Nah, untuk keamanan yang kendala sekarang adalah hanya pemuda Padarai yang menjaga keamanannya. Yang tinggal di sana bukan warga Padarai, warga desa-desa lain. Nah, harapannya adalah ada keterlibatan dari pihak desa-desa lain yang anaknya tinggal di sini. Ini yang harus kita dudukkan. Dan asrama itu bukan asrama, itu saya rasa kandang kambing, tidak layak untuk diuji. Itu tidak sedikit uangnya. Setelah dibangun, dibiarkan saja, tidak ada biaya perawatan, tidak ada kesepakatan dari desa. Awalnya pembangunan asrama itu adalah kesepakatan 7 desa untuk membangun asrama. Setelah berdiri, dibiarkan. Dana perawatan tidak ada. Mereka tidur apa adanya, tidak layak. Nah, di kesempatan ini kebetulan Polsek adalah sebagian dari Muspika. Harapannya ada koordinasi lintas sektor desa terkait dengan penanganan asrama anak-anak asrama ini. Kalau tidak, jujur saya bilang, kami pemuda siap untuk mengusir mereka. Tidak itu loh, karena kami itu hari itu. Karena orang berpikir, oh itu pemuda Padarai, mau bertanggung jawab. Haruskah semua ke pemuda Padarai? Sementara kepala desanya saja yang menitipkan anaknya tidak memperhatikan itu. Dan untuk keamanannya, kami sudah bikin kesepakatan pemuda dan warga dusun ya. Bagi anak-anak yang kedapatan melakukan tindakan asusila, kami akan melakukan pertama adalah hanya pencerahan. Kedapatan lagi, kami suruh dia mengangkat pasir. Itu hukum sosialnya.
Yang terparah adalah ketika kedapatan lagi, kami tidak akan segan-segan membotak kepala perempuan dan laki-laki dan langsung mengawinkan, walaupun di bawah usia. Sebenarnya ada aturan pernikahan di bawah usia, dan kami usir dari kampung. Itu kesepakatan kami dengan dusun. Karena kalau untuk ini, kalau saya sih berprinsip, kalau iya, iya, kalau enggak, enggak. Nah, artinya adalah harapan yang permintaan kita melalui forum yang kita keluarkan ini hari ini adalah bagaimana pihak kepolisian bisa merangkul kembali kepala-kepala desa yang ada untuk mendudukkan kondisi asrama yang sekarang. Apakah hanya kepala desa Sioban saja yang mengurus? Yang tinggal bukan anak-anak Sioban. Seperti itu gambarannya. Mungkin ini saja terkait dengan kondisi dan harapannya terkait kegiatan ini tidak hanya sebatas wacana dan hanya sebagai intermezzo. Harapannya saya juga sebagai mewakili teman-teman pemuda, kalau bisa kami pemuda Padarai juga diberikan terkait dengan apa tentang dari kepolisian. Apakah itu ilmu disiplin, baris berbaris, segala macam. Pada dasarnya itu yang kami cari. Biar kita sinkron semua kegiatan. Demikian dari saya, tidak ada maksud apa-apa, hanya penyampaian undang-undang karena kita curhat. Nah, kesempatan saya memukul kepala Kapolsek sekarang dengan kondisi seperti itu. Bagi bapak ibu-ibu silakan sampaikan, ini wacana hanya sebatas diskusi, tidak perlu ditakuti karena ini merupakan salah satu media buat kita bagaimana hubungan antara masyarakat dan polisi tetap terjalin, karena kebanyakan masyarakat beranggapan yang namanya alat angkatan itu atau anggota takut gak berurusan di orang tuh. Kalau kita nggak perlu takut karena kita tidak melakukan kesalahan. Kalau kita salah yang jelas. Kalau di atas dunia ini hanya dua yang ditakutkan kalau kita tidak salah. Yang pertama Tuhan, yang kedua ibu kita. Apa kita takut kalau nggak salah? Demikian dari saya, terima kasih dan mohon maaf.